Kewajiban bank dalam menjaga kerahasiaan nasabah. Bank memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa informasi nasabah disimpan dan digunakan secara aman. Berikut penjabaran lebih detail terkait penyimpanan, penggunaan, dan pengamanan data nasabah. Ada 3. Yang pertama, menyimpan informasi nasabah dengan aman dan menggunakannya sesuai tujuan layanan. Informasi nasabah yang dikumpulkan oleh bank harus disimpan dengan aman dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berkaitan langsung dengan layanan perbankan. Nah, langkah-langkah penting dalam hal ini meliputi ada 4. Yang pertama, penerapan kebijakan data minimization. Bank hanya boleh mengumpulkan dan menyimpan data yang relevan dan untuk keperluan spesifik seperti pembukaan rekening, pemberian kredit, atau layanan transaksi. Nah, yang kedua ada penyimpanan di sistem enkripsi. Semua data disimpan menggunakan enkripsi sehingga hanya pihak berwenang yang dapat mengaksesnya. Ini juga memastikan bahwa data tidak mudah dibaca jika terjadi kebocoran. Nah, yang ketiga ada audit dan backup data secara rutin. Bank wajib melakukan audit secara berkala untuk memeriksa kepatuhan penyimpanan dan melakukan backup data secara aman untuk mencegah kehilangan informasi karena gangguan teknis. Nah, yang keempat ada penggunaan data sesuai dengan tujuan. Nah, data nasabah hanya boleh digunakan untuk aktivitas yang telah disetujui seperti pemrosesan transaksi, penilaian kredit, atau penyampaian informasi terkait produk-produk bank. Bank dilarang menggunakan data di luar layanan tanpa persetujuan tertulis dari nasabah. Contohnya, data yang dikumpulkan untuk pengajuan KPR tidak boleh digunakan untuk pemasaran produk investasi tanpa persetujuan dari nasabah. Nah, yang kedua, tidak memberikan data nasabah kepada pihak ketiga tanpa izin kecuali dalam kondisi pengecualian tertentu. Bank dilarang membagikan informasi nasabah kepada pihak ketiga kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu. Prinsip utamanya adalah kerahasiaan mutlak kecuali dalam pengecualian berikut. Di sini ada 3. Yang pertama, persetujuan nasabah. Jika data diperlukan oleh pihak ketiga seperti perusahaan asuransi atau fintech untuk layanan tambahan, bank harus mendapatkan izin tertulis dari nasabah. Ini disebut informed consent, di mana nasabah diberitahu dengan jelas siapa penerima datanya dan apa tujuannya. Nah, yang kedua ada kepatuhan terhadap regulasi dan penegak hukum. Bank wajib memberikan data kepada lembaga penegak hukum seperti OJK, KPK, atau Dirjen Pajak berdasarkan permintaan resmi. Ini mencakup kondisi seperti investigasi tindak pidana, misalnya pencucian uang, penyidikan kasus perpajakan atau audit kepatuhan, dan kepentingan pengawasan oleh OJK atau Bank Indonesia. Nah, yang ketiga ada perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga terpercaya. Jika melibatkan pihak ketiga untuk kepentingan operasional, misalnya biro kredit, bank harus membuat perjanjian kerahasiaan untuk memastikan data nasabah tetap aman dan memastikan apakah pihak ketiga memenuhi standar keamanan yang sama dengan bank. Nah, yang ketiga ada mengimplementasikan keamanan data termasuk perlindungan teknologi informasi untuk mencegah akses ilegal. Nah, pengamanan data adalah aspek kritis dalam menjaga kerahasiaan. Bank harus memastikan bahwa tidak ada akses ilegal atau pencurian data melalui upaya teknis berikut. Di sini ada 4. Nah, yang pertama penggunaan teknologi enkripsi. Data yang disimpan di server harus dienkripsi. Enkripsi memastikan bahwa hanya pengguna berwenang yang dapat mengaksesnya dan membaca data tersebut. Nah, yang kedua ada autentikasi berlapis atau multi-factor authentication atau MFA. Bank wajib menerapkan MFA bagi nasabah dan pegawai bank untuk akses sistem perbankan.
misalnya dengan kombinasi password atau kode OTP. Nah, yang ketiga ada Firewall dan Intrusion Detection System atau IDS. Infrastruktur teknologi informasi bank harus dilengkapi dengan firewall untuk mencegah akses dari luar. IDS digunakan untuk mendeteksi dan menangkal serangan cyber sebelum masuk ke sistem internal. Nah, yang terakhir ada kebijakan akses terbatas. Akses terhadap data nasabah dibatasi hanya kepada pegawai yang berkepentingan. Bank menerapkan role-based access control untuk memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki otorisasi dapat mengakses informasi sensitif.